Saudara Kanisius Lajar, program studi Diploma 3 Perhotelan, dengan judul laporan akhir studi operasional bagian kitchen atau Visaka Sanur di masa adaptasi kebiasaan baru. Nah, sebelum dilanjutkan, kami ingin menyampaikan bahwa mahasiswa kita ini, Saudara Kanisius Lajar, adalah salah satu korban COVID ya, di mana PKL-nya tidak komplit. Jadi di pertengahan tempat PKL-nya tutup sementara, ya sampai sekarang masih belum buka. Sepertinya Pak Ketut Saskara lagi lost connection ya. Iya Pak. Ya. Nah, sebelum dilanjutkan, kami ingin menyampaikan dulu kepada Saudara Kanisius Lajar, Anda siap untuk ujian hari ini? Siap Pak. Sehat ya? Keadaan sehat? Siap Pak. Siap Pak. Nah, baik. Pertama kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Nah, pertama, sidang akan dibagi menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama adalah presentasi dari Saudara Kanisius Lajar selama 15 menit. Nah, kemudian setelah presentasi 15 menit, kami akan melakukan tanya jawab kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah tanya jawab, kami akan bersidang untuk memutuskan apakah laporan diterima atau tidak, dinyatakan lulus atau tidak. Ya. Kemudian penilaian terhadap laporan akhir studi ini itu kami nilai dari 3 segi. Ya, yang pertama adalah laporan yang sudah Anda buat ini bobotnya kurang lebih 10% saja. Kemudian untuk presentasi bobotnya kurang lebih 40%. Dan yang terakhir tanya jawab bobotnya paling besar, kurang lebih bobotnya 50%. Ya, total 100%. Minimal untuk standar kelulusan di Akbar dan Pasar adalah minimal B, yaitu dengan poin 65. Jadi Anda harus berusaha mendapatkan 65 ke atas agar bisa dinyatakan lulus. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Kanisius Lajar untuk melakukan presentasi selama 15 menit ya. Kalau kita tunggu Bapak Ketut Saskara, sepertinya Bapaknya masih lost connection ini. Pak Putu bagaimana? Apa kita bisa lanjutkan ya? Silakan. Kalau itu lanjut aja, Dek. Silakan presentasi, nanti di jalan mudah-mudahan Pak Saskarnya bisa join. Silakan, Dek. Ya, Pak. Silakan tunjukkan slide-nya, 15 menit ya, diatur waktunya. Ya Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Putu Bagus Wisnuwarana MSI. Yang terhormat Dr. Andus Ketut Saskara Empar. Yang terhormat Iwayan Wijayasa SST Par Empar. Perkenalkan, nama saya Kanisius Lajar dengan NIM 0533181097. Saat ini saya mempresentasikan laporan akhir studi saya dengan judul Operasional Bagian Kitchen atau Visaka Sanur di masa adaptasi kebiasaan baru. Adapun beberapa poin penting yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, itu ada pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama ada latar belakang sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata merupakan aset terpenting bagi suatu negara. Untuk di Indonesia sendiri, Bali merupakan daerah pariwisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun lokal. Dan salah satu daerah pariwisata di Bali adalah Sanur yang terletak di Kabupaten Badung. Dengan wisatawan yang melakukan perjalanan atau berkunjung ke Sanur tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat ataupun tempat tinggal untuk sementara waktu selama mereka melakukan perjalanan wisata. Untuk itu dibangunlah beberapa fasilitas akomodasi yang salah satunya adalah atap Visaka Sanur. Fasilitas akomodasi atap Visaka Sanur antara lain yaitu tempat untuk tidur, makan, mandi, dan pelayanan lainnya. Salah satu bagian fungsional yang tidak kalah penting adalah F&B produk, karena Departemen Kitchen ini berperan penting dalam segala hal tentang makanan
bahkan minuman yang merupakan kebutuhan pokok bagi wisatawan yang menginap di atap wisata Sanur. Dari latar belakang tersebut, ada pun beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah operasional kitchen di atap wisata Sanur diadaptasi kebiasaan baru. Yang kedua, kendala-kendala apa yang dihadapi oleh bagian kitchen serta bagaimana cara mengatasinya dalam beroperasional di atas wisata Sanur diadaptasi kebiasaan baru. Kemudian ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama itu ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus, di mana tujuan umumnya adalah untuk mengetahui operasional bagian kitchen atap wisata Sanur di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang kedua itu ada tujuan khusus. Yang pertama yaitu untuk mengetahui operasional bagian kitchen di atap wisata Sanur, dan yang kedua untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kitchen dalam beroperasional di atap wisata Sanur dan cara mengatasinya. Yang berikut adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian tersebut, yang pertama adalah manfaat bagi mahasiswa, yang kedua lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah bagi perusahaan. Kemudian ada pembatasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu operasional bagian kitchen atau wisata Sanur di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang berikut bab 2 ada landasan teori. Yang pertama itu pengertian operasional, yang kedua pengertian kitchen. Adapun beberapa pengertian operasional menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, operasional merupakan suatu operasi yang didasarkan pada aturan atau operasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Yang kedua itu menurut Heiger dan Reiner, operasional suatu kegiatan untuk mengubah bentuk, yaitu berupa masukan atau input menjadi output sehingga lebih bermanfaat dari aslinya, baik berupa barang ataupun jasa. Yang kedua ada pengertian kitchen. Ada pun beberapa pengertian kitchen menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Arif, kitchen merupakan suatu tempat atau ruangan yang memproduksi makanan dan memasak bahan-bahan makanan untuk keperluan tamu serta karyawan dan hotel seluruhnya. Yang kedua, menurut Sutresno, kitchen dalam hotel mempunyai luas 40% dari restoran. Untuk menggulangi seluruh kegiatan dan pengelolaan dapur harus memiliki operasi yang jelas menyangkut pembagian seksi atau bagian-bagian dan fungsi suatu dapur akan berbeda menurut kecilnya hotel serta jumlah outlet penjualan makanan yang disediakan. Berikut bab 3 adalah metode penelitian. Yang pertama itu waktu dan tempat penelitian. Di waktu penelitian ini dilakukan pada 14 Januari 2021 sampai 14 April 2021. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di atap wisata Sanur yang beralamat di Jalan Tanjung, nomor 41 Sanurkau, Kecamatan Pasar Selatan. Sedangkan objek penelitian ini adalah operasional bagian kitchen atap wisata Sanur di masa adaptasi kebiasaan baru. Adapun beberapa sumber data digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu data sekunder, data primer, yang kedua data sekunder. Kemudian pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, metode observatif, partisipatif, yang ketiga dokumen. Berikut bab 4, hasil dan pembahasan. Secara singkat atau wisata Sanur. Wakamaya Resort awalnya didirikan karena keinginan dari para investor yang mengembangkan usaha di daerah Sanur. Investor yang ingin mendirikan resort tersebut menjalin kerjasama dengan Waka Group. Dengan adanya kerjasama tersebut menghasilkan ide atau dirikan sebuah resort yang beralamat di Jalan Tanjung, tepatnya di pinggir pantai terletak di Sanurkau. Waka Group yang bekerjasama dengan investor tersebut berasal dari Jerman. Wakamaya Resort sendiri dibangun durasi 1 tahun, yaitu mulai 1997 dan diselesaikan pada bulan Juni 1998. Wakamaya Resort dibangun di atas tanah dengan luas sekitar 1,5 hektar. Wakamaya Resort membangun tipe kamar, yaitu terdiri dari 7 bungalow yang terbagi atas kategori atau standar bungalow atau lanai dan mempunyai deluxe
bunglon, serta ada 5 villa yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu garden villa, garden villa Bedpool, dan family suite villa. Riset diberi nama Wakamaya Resort karena hasil kesepakatan antara pemegang saham dan juga termasuk investor asing. Mereka memberikan nama Waka karena diambil dari nama Waka Gai Selaras. Diberi nama Waka karena diambil dari kependekan orang yang pemegang saham yang bernama Bapak Iwayan Kari. Sedangkan nama istri dari pemegang saham tersebut dipakai juga untuk riset, yaitu Maya. Wakamaya Resort mulai beroperasional pada bulan Juni 1998 sekaligus soft opening resort. Yang berikut merupakan visi dan misi Artavisa Sanur. Yang pertama itu visi. Visinya adalah untuk mencapai sebuah resort yang memiliki ciri khusus yang unik baik dari sebuah bangunan atau fasilitas sehingga wisatawan dapat merasakan perbedaan suasananya. Yang berikut adalah misinya. Artavisa Sanur memiliki misi yaitu standar kerja yang optimal, meningkatkan semangat dan kerja serta komitmen terhadap perusahaan dan dapat memberikan pedoman untuk karyawan agar lebih berkembang seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Berikut merupakan lokasi Artavisa Sanur. Kemudian bagian atau departemen Artavisa Sanur ada pun beberapa bagian, front office, housekeeping, heavy service, heavy product, spa, living area, dan terakhir adalah security. Dari mana? Dari Beberapa fasilitas di Artavisa Sanur. Yang pertama itu kamar, yang kedua restoran, yang ketiga kolam, dan yang terakhir adalah spa. Berikut merupakan struktur organisasi Artavisa Sanur. Kemudian tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Yang pertama itu Director, Operational Manager, 3 Accounting Manager, yang keempat Business Team Leader, yang kelima Housekeeping Team Leader, yang keenam Heavy Service, yang 7 Heavy Product, yang 8 Public Area Team Leader, yang terakhir adalah Security. Masuk di hasil dan pembahasan. Ada pun beberapa yang saya bahas, yaitu pertama itu operasional sumber daya manusia, yang kedua peralatan kitchen, yang ketiga penerapan protokol kesehatan, dan yang terakhir adalah saving energy. Baik, yang pertama itu ada operasional sumber daya manusia di kitchen. Ada shift kerja karyawan, yang kedua itu ada jam kerja, ada hari kerja, dan yang ketiga hari libur. Yang pertama ada shift kerja karyawan. Pada umumnya Artavisa Sanur itu memiliki shift kerja 3 shift, yaitu pagi, siang, dan malam. Kemudian pada era ini pandemi, sistem kerja tersebut dirubah menjadi 2 shift, di mana shift pagi dan shift sore. Shift paginya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 14.00. Kemudian disusul dengan yang masuk jam 8 untuk cover yang masuk jam 7. Yang kedua itu shift sorenya dimulai jam 2 siang sampai jam 7 malam. Biasanya yang charge cuma 2 orang. Kemudian hari kerja. Hari kerja di Artavisa Sanur di sebelumnya itu 5 hari kerja dengan 2 hari libur dengan 9 jam kerja. Kemudian diadaptasi kebiasaan barunya itu hari kerjanya cuma 2 hari dalam seminggu. Yang ketiga ada hari libur. Pada kebiasaan baru, Artavisa Sanur itu menerapkan sistem 5 hari libur dalam seminggu. Sistem tersebut berlaku selama pandemi berlangsung. Sedangkan hari libur antara staf yang melakukan job training itu berbeda, di mana yang melakukan job training itu hanya mempunyai satu hari libur dalam seminggu. Waduh, tidak hafal, Pak. Yang kedua itu ada peralatan Di kitchen. depan ada catatannya itu. Peralatan kitchen di Artavisa Sanur cukup lengkap sesuai dengan standar yang ada di villa. Di situasi pandemi ini, salah satu operasional yang dilakukan di Artavisa Sanur adalah tentang kebersihan dan pemeliharaan dan penyimpanan equipment. Yang ketiga, ada penerapan protokol kesehatan di kitchen.
Penerapan protokol kesehatan juga penting dilakukan agar mengurangi penularan virus. Atau Visaka juga menerapkan sistem protokol kesehatan yang telah diberikan atau dianjurkan oleh pemerintah, di mana ketika kita memasuki villa, diwajibkan setiap karyawan itu menggunakan masker, kemudian cek suhu, mencuci tangan, kemudian sebelum melakukan operasional diwajibkan memakai sarung tangan, dan juga tentunya menjaga jarak saat kita istirahat. Yang berikut adalah saving energy. Saving energy merupakan langkah yang tepat yang diambil oleh manajemen villa, mengingat tidak adanya tamu yang menginap dan operasional yang tidak berjalan normal. Adapun beberapa langkah yang diambil oleh bagian kitchen untuk menghemat energi. Yang pertama itu penghematan listrik, yang kedua penghematan air, dan yang ketiga itu penghematan chemical. Penghematan listrik salah satu contohnya adalah ketika suatu ruangan itu tidak terpakai, maka lampu dan AC-nya dimatikan. Yang kedua, penghematan air. Contohnya adalah ketika kita mencuci tangan, saat kita menggosokkan tangan itu keran airnya dimatikan. Kemudian diwajibkan untuk setiap hari untuk mengecek semua pipa yang bocor. Yang ketiga itu penghematan chemical. Penghematan chemical ini juga penting dilakukan, di mana salah satunya ketika kita mencuci peralatan dapur, di mana kalau ada air yang panas, kita gunakan air panas untuk merendam beberapa peralatan sehingga menghemat penggunaan chemical. Yang kedua itu chemical yang kita gunakan dicampur sedikit dengan air biar menghemat pemakaiannya. Kemudian ada kendala-kendala yang dihadapi oleh bagian kitchen serta cara mengatasinya di atas di masa adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama itu kendala pada shift kerja, yang kedua kendala pada hari kerja, yang ketiga itu kendala pada hari libur, yang keempat kendala di kitchen equipment dan kitchen utensil, dan yang terakhir ada kendala pada protokol kesehatan. Yang kelima, yang keenam kendala di saving energy. Yang pertama itu kendala pada shift kerja, yaitu kurangnya jam kerja yang menyebabkan banyaknya pekerjaan yang tidak terselesaikan. Hal tersebut, cara mengatasi hal tersebut adalah untuk menginformasikan kepada shift yang berikutnya agar pekerjaan diselesaikan. Yang kedua itu ada kendala pada hari kerja. Operasional yang berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan karena di lapangan kurangnya kontrol dari para senior. Dan cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mencatat atau bertanya hal-hal yang baru untuk dipelajari. Yang ketiga, ada kendala pada hari libur. Kendala yang dihadapi pada hari libur yaitu banyaknya peralatan dapur yang kurang bersih karena orangnya terbatas. Cara untuk mengatasi hal tersebut adalah yaitu kembali ke kesadaran para staf yang harus meluangkan waktunya untuk memperhatikan peralatan dapur tersebut. Yang keempat, kendala pada kitchen equipment dan kitchen utensil, yaitu kurangnya kesadaran para staf akan kebersihan peralatan dapur tersebut sehingga banyak peralatan dapur yang masih kotor dan penyimpanannya tidak rapi. Yang berikut adalah kendala pada protokol kesehatan. Kendala-kendala yang dihadapi selama pandemi ini adalah tidak adanya hand sanitizer di area kitchen. Mengatasi hal tersebut, diusahakan bagi semua staf itu membawa hand sanitizer masing-masing dari rumah. Yang keenam, ada kendala saving energy. Yang pertama itu kendala penghematan chemical, yaitu peralatan dapur kurang bersih. Yang kedua, banyaknya nyamuk di area yang lampunya mati. Cara mengatasi hal tersebut, pastikan area yang gelap dan lampunya mati dalam keadaan bersih. Yang kelima, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Dari uraian pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasional bagian kitchen atau Visaka Sanur di adaptasi kebiasaan baru
berjalan tidak seperti operasional pada situasi normal. Dengan tidaknya normalnya operasional di atap Sekasanur sangat berdampak bagi villa sendiri maupun bagi para staf yang bekerja. Sedangkan bagi para kitchen equip diri, yaitu pada saat pandemi, kitchen equipment perlu diperhatikan baik dalam penyimpanan, kebersihan, dan pemeliharaannya. Yang berikut, pada situasi pandemi juga, operasional kitchen di atap Sekasanur memiliki cara sendiri untuk mengurangi pengeluaran. Pertama itu mulai dari pengeluaran penghematan listrik, penghematan air, dan penghematan chemical yang merupakan kebijakan dari pemerintah, merupakan kebijakan dari manajemen villa sendiri. Selain segi energi juga, dalam operasional atap Sekasanur yang perlu diperhatikan juga yaitu tentang penerapan protokol kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi penularan virus. Yang terakhir adapun saran dari yang pertama itu, alangkah baiknya untuk staf kitchen tetap menjaga kebersihan di situasi masa pandemi, baik kebersihan area kitchen, kitchen equipment, penyimpanan kitchen equipment, serta pemeliharaan kitchen equipment. Yang kedua itu, sebaiknya area kitchen dilakukan deep cleaning paling kurang sekali dalam seminggu karena banyak sampah di bawah kolom meja. Yang ketiga, komunikasi antar staf kitchen maupun yang melakukan on the job training sebaiknya ditingkatkan lagi agar operasional di lapangan berjalan sesuai yang direncanakan. Yang keempat, sebaiknya para staf memberikan kontrol yang lebih pada yang melakukan on the job training. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.